didapatkan, itu nanti ada layanan aduan di BPJS nggak? Kalau layanan tidak didapatkan mungkin kita lihat apakah sudah 6 bulan KTP-nya. Nah, ini nanti kita arahkan ke dinas sosial. Dinas sosial nanti akan menetapkan orang-orang yang memang ber-KTP Sidoarjo belum 6 bulan atau bisa jadi belum punya KTP tapi sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Nanti itu dinas sosial yang menginstruksi kita. BPJS akan memasukkan datanya ke data kepesertaan setelah mendapat persetujuan dari dinas sosial. Ibu untuk kelas 3. Ibu untuk kelas 3 secara otomatis masuk? Nggak otomatis Bapak. Jadi gini Pak, saya ulang lagi ya teman-teman. 96% dari penduduk Sidoarjo ini sudah terdaftar di jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Berarti ada 4% lagi. Nah 4% ini bagaimana? 4% ini satu persyaratannya adalah ber-KTP Sidoarjo, minimal domisili 6 bulan di sini. Nah ketika mereka ini saudara kita yang 4% ini butuh layanan kesehatan, datang ke fase tingkat 1 ataupun tingkat 2 di rumah sakit, ini sudah ada PIC yang sudah kita koordinasikan untuk mendaftarkan mereka, memasukkan ke dalam data kepesertaan BPJS. Tapi memenuhi tadi persyaratan ya Pak ya, memang butuh layanan kesehatan, ber-KTP Sidoarjo dan 6 bulan sudah domisili. Tapi ketika belum 6 bulan, ini nanti kita perlu persetujuan dulu dari dinas sosial Dinkes Sidoarjo. Nah nanti berdasarkan rekomendasi Dinsos ini baru memang bisa dijamin, baru kita masukkan ke data kepesertaan. Jadi tidak otomatis. Berarti kelas ada 3 mekanisme yang harus dijalani oleh masyarakat kita. Berarti kelas 3 belum tentu dia gratis Bu ya? Kalau kelas 3 sekarang yang PBPU monggo dilanjutkan, kalau memang mau dialihkan tadi dengan mekanisme yang tadi Pak. Kalau mau dialihkan menjadi peserta PBPU pemerintah daerah yang iurannya dibayarkan oleh Pemda. Kan ada PBPU mandiri ya, yang iurannya bayar sendiri. Yang ini yang sedang kita selenggarakan hari ini adalah PBPU Pemda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, hak kelasnya di kelas 3. Bu, ini kan jelas ya, jadi tidak otomatis ya Pak. Bu, kenapa Bu? Ini kan masyarakat kan banyak yang enggak. Kan ini sudah kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Kenapa tunggakan itu tetap menjadi tanggung jawab peserta BPJS ini Bu? Iya, karena yang namanya tunggakan itu dia melekat menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Namun ketika ini dia punya tunggakan Pak, beralih menjadi PBPU Pemda. Selama menjadi PBPU Pemda, tunggakannya itu namanya di hold dulu. Tidak wajib dia bayar selama menjadi PBPU Pemda. Tapi ketika sudah beralih, misalnya yang bersangkutan bekerja, menjadi pekerja, hutangnya itu harus dibayar untuk iuran yang belum dibayar ke BPJS itu dibuka lagi gitu. Jadi tetap melekat pada yang bersangkutan. Tapi kalau tetap kelas 3 tetap juga menjadi tanggung jawab juga. Kalau di kelas 3 kan nggak beralih ke jadi kelas 3 ini ada 2 ya Pak. Mandiri sama yang Pemda. Pemda ya. Selama menjadi kepesertaannya dari Pemda itu tidak ditagihkan. Oh, tidak ditagih. Namun ketika sudah keluar dari segmen ini, yang bersangkutan wajib untuk melunasi iurannya agar mendapatkan layanan. Jadi kartunya bisa aktif kalau sudah membayar iurannya yang tersedia. Artinya meningkat ke kelas 2 semua gitu harus dilunasi dulu berarti ya? Ya betul. Kalau mau naik kelas ya harus lunasi dulu. Dia tidak jadi PBB Pemda lagi. Ibu, kata Pak Bupati tadi kelas 3 secara otomatis langsung di cover, tapi Ibu enggak? Kasih Bu. Ya, bosan Bapak. Jadi tidak otomatis Pak. Tadi saya ulang lagi Pak ya supaya teman-teman tidak salah nanti menyampaikan ke masyarakat. Jadi kelas 3 ini kan ada yang mandiri, yang iurannya dibayar sendiri Pak. Dan yang ini PBI Pemda atau PBPU Pemda ini kelas 3 juga, iurannya dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, masyarakat yang PBPU kelas 3 atau yang mandiri ini sekarang kalau tidak beralih menjadi PBPU Pemda, dia tetap bayar iuran yang kelas 3 loh Pak ya. Kecuali yang bersangkutan tidak mau
merasa tidak mampu untuk bayar iuran, terus dialihkan ke PBPU Pemda. Bisa, tapi ada mekanismenya tadi Pak ya. Tapi ada yang otomatis ya Bu itu? Contohnya Yang otomatis ini yang nambah sekarang kan ada penambahan sekitar 270.000 jiwa. Enggak gini. Masyarakat yang baru yang belum terdaftar yang JKN. belum pernah terdaftar selama ini, Ya. terus dimasukkan ada 270.000 jiwa. Ini yang otomatis jadi PBPU Pemda. Yang mau kelas 3 ya, kalau misalnya mau daftar baru tapi dia milih fasilitas kelas 2 nggak bisa. Iya, nggak bisa keluar dari keputusan itu, Mbak. Apa namanya? Batal kepesertaannya. Jadi PBPU kelas 2 bayar sendiri, Mbak. Yang tadi Bu, yang kelas 3 tapi nggak otomatis itu harus adakan perubahan sendiri berarti daftar lagi di gitu ya. Ada mekanismenya, Pak. Jadi kalau sakit ada nanti petugas yang sudah kita koordinasikan untuk mendaftarkan ke dalam PBI Pemda ini atau PBU Pemda. Ada mekanismenya ya Pak ya. Otomatis ketika sakit atau kalau yang nggak sakit ini diarahkan dulu ke dinas sosial. Apakah bisa dimasukkan ke dalam PBU Pemda atau tidak, ini eksekutornya ada di dinas sosial. Nah, itu caranya dari desa atau gimana untuk Syaratnya mengajukan? cuma KTP dan domisili 6 bulan nih. Loh, enggak, maksudnya untuk BPJS kelas 3 tadi yang sudah aktif. Untuk perubahan itu loh Bu. Gimana Pak maksudnya? Penonaktifan dari kelas 3 yang mandiri itu mau ke pemerintah daerah itu nggak standar langsung gitu ya? Tidak. Harus ada verifikasi dari dinas sosial. Kalau tidak sakit di dinas sosial, kalau sakit datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit itu bisa mereka jadi selama ini kan bayar sendiri Pak. Terus mau dialihkan kondisi sakit ya bisa, ada petugas yang sudah kita tunjuk koordinasikan untuk memasukkan datanya ke dalam PBPU Pemda ini. Tapi kondisi sakit, punya KTP Sidoarjo dan 6 bulan. Jadi Berarti Ibu, kelas Ibu, 3 tidak otomatis masuk secara otomatis. tidak otomatis Pak. Berarti tetap bayar. Kalau yang mau bayar monggo, tapi kalau mau dialihkan bisa, tapi dengan persyaratan tadi. Tapi tidak bisa otomatis intinya seperti itu. Ya, ada mekanismenya Pak. Dengan Bu siapa? Yesi Novita, Selaku? Kepala Cabang BPJS 20. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.